Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian pada subuh ini, yaitu uraian Al-Quran, surat Yasin ayat 9 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Ustadz Rizal, yaitu Bapak Helmi Edianto. Namun sebelumnya mari kita sapa dulu Ustadz Rizal dan Bapak Helmi Edianto. Assalamualaikum Buya, apa kabarnya Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya. Semua terima kasih Buya, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga besar Al-Hasani. Buya, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya dan Pak Helmi Edianto. Kami persilahkan Buya. Syukron Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang berkah ini. Allah berikan kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini kita adalah termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah meninggalkan larang-larangannya. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini kita mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan bekal nikmat panjang umur ini kita diperbanyak Allah untuk menambah bekal kita ke akhirat kelak. Dan kita gunakan sebaik-baiknya sisa umur kita betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran, nikmat mentadabbur Al-Quran, nikmat mentadabburi Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat seperti ini. Ada aja ganjalan. Kadang-kadang kena ekonomi, kadang-kadang kena penyakit, ada kesibukan dunia, dan sebagainya. Alhamdulillah, semua itu tidak ada pada kita. Kita mampu untuk hadir bersama-sama membahas ayat Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang penuh syukur. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi melebihi semua makhluk. Allah utus Nabi Muhammad pertama Nabi penutup untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab Nabi kita sebagai umatnya dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Dan khusus pada Jumat ini kita berbanyak berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Yasin ayat ke-9 dan pagi ini saya didampingi oleh Pak Helmi Edianto. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kondisi pagi ini Pak Helmi? Alhamdulillah. Lancar ya. Ini kayaknya tiba-tiba aja ya, dadak ya. Enggak juga Pak Ustadz. Oh, siap. Oke. Sudah siap Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz terlebih dahulu yang telah begitu sabarnya membimbing kita semua dalam memahami Al-Quran ini untuk memahami menerjemahkan Al-Quran secara gramatikal, secara metode Al-Hasani. Seperti yang sering diucapkan Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu mudah. Yang bermasalah memang pada orangnya. Ya, saya merasakan sendiri sudah hampir 10 bulan Pak Ustadz mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Tapi belum bisa memberikan yang terbaik kepada Pak Ustadz.
Terima kasih juga kepada Bu Ati yang telah begitu memberikan warna tersendiri pada kelas kami, Pak Ustadz, Bu Ati. Ya. Kasih. Sehingga kami semua bisa lebih baik dalam mempelajari maupun dalam memahami gramatika terjemahan Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani ini. Baiklah Pak Ustadz, ya, saya akan membawakan surat Yasin ayat 9 ini. Mungkin masih banyak kurangnya, karena ada Pak Ustadz mungkin ya. Saya juga lebih berani untuk tampil. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami nanti dipulang kepada Pak Ustadz sendiri. Saya mulai ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pada ayat ini saya memenggalnya menjadi 16 penggalan, Pak Ustaz. Penggalan pertama, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, ja'alna, bentuknya KKL ditandai dengan akhiran na di belakangnya. Pelakunya nahnu, akar kata ja'ala, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus ayat halaman 89, artinya kami telah menjadikan. Dan juga terdapat di dalam kamus Munawir halaman 196, artinya kami telah membuat. Penggalan ketiga, min, huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, itu adalah bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda dan satu kata ganti. Kata benda pertama, baini. Kata benda kedua, ID, dan kata gantinya him. Baini, kata benda pertama, itu sebetulnya baina, tapi kada ada huruf min, huruf jar di depan, dia berubah menjadi baini. Akar katanya bana yang berasal dari bayana. Dia ada di teori modul materi kaidah huruf sia yang kedua. Polanya, pola kata kerjanya fa'ala, artinya di antara. Ada di Mahmud Yunus halaman 75. ID, kata benda kedua, itu akar katanya iya daya, pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 508, artinya ID-nya adalah kata benda jamak, jadi tangan-tangan. Him, kata ganti mereka. Jadi kalau digabung baini aidihim, artinya di hadapan mereka. Penggalan ke-5 itu saddam. Saddam adalah kata benda, kata kerja. Akar katanya sadda, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dinding pada halaman 165. 165. Ya, 165.
Ya, 165 di Mahmud Yunus. Artinya dinding atau penutup. Penggalan ke-6, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-7, min, huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-8, itu adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kata benda khalfi dan kata ganti him. Kata benda khalfi, akar katanya adalah khalafa, polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 120, artinya di belakang. Him, mereka. Jadi khalfihim, di belakang mereka. Saddam tadi adalah kata benda, kata kerja, akar katanya sadda, pola fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 165, artinya dinding atau penutup. Fa, penggalan ke-10, fa, itu ada huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, al-syaina, bentuknya KKL, ditandai dengan adanya huruf na di belakang, di akhir kata. Pelakunya nahnu, akar kata ghasyiah, polanya af'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 296, kami telah membutakan. Penggalan ke-12, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-14, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-15, la, artinya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-16, yubsiruna, adalah bentuknya adalah KKSAD, ditandai dengan diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun. Pelakunya hum, akar kata basuro, polanya af'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 66, artinya mereka akan melihat. Jadi kalau digabung secara keseluruhannya Pak Ustadz, dan kami telah menjadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, maka kami telah membutakan mereka, maka mereka benar-benar tidak akan dapat melihat. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mantap, mumtaz Pak Emi. Berapa Belum lama persiapannya nih Pak Emi? Sehari? 2 kali pertemuan. Siap. Pokoknya begitu ada yang nggak bisa, ya yang senior dia ditunjuk atau bisa Pak Emi, ya. Contoh yang baik Pak Emi. Jadi siapapun nanti yang Pak Emi tunjuk ya tidak ada mengatakan oh nggak bisa, nggak siap ya. Siap. Secara gramatikal kita harus siap, tinggal vocab. Vocab itu kan tinggal buka kamus ya. Alhamdulillah. Contoh yang baik Pak Emi ya, mumtaz Pak Emi. Baik Bapak Ibu, untuk gramatikal saya terang tidak akan menambah lagi, tidak menambah, tidak berkurang, nanti terserah di pertanyaan tanya jawab. Saya hanya secara konteks dan makna. Ini ayat ini nanti asbab nuzulnya Pak Saad nanti yang membahas ya bagaimana kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami menjadikan min baini aydihim, dari depan mereka. Jadi baini aidihim itu kata benda majemuk ya artinya adalah di depan. Baini aidi itu kan ya benar di depan tangan, di antara dua tangan ya depan. Itu bahasa metafors ya. Jadi di antara tangan dua tangan ya depan. Kita taruh tangan itu kan di antara tangan kita yang depan ini kan. Nah, depan. Nah, sama juga saya mengatakan, aduh udah lama saya nggak lihat puncak hidungnya PNI. Ya, itu bukan hanya puncak hidung, seluruh tubuh. Karena begitu lihat hidungnya, lihat semuanya. Itu hanya sebuah perwakilan bahasa, biar bahasa itu menarik ya. Saya udah lama nggak melihat puncak hidungmu. Nah, padahal yang dimaksud adalah seluruh tubuh. Jadi itu bahasa-bahasa perwakilan tubuh. Itu akibat perbuatan tangan. Bukan hanya tangan berbuat kan, ya tangan, ya kaki, ya mata, semua berbuat.
Tapi orang menyandarkan kepada salah satu aja. Artinya salah satu itu artinya semua. Nah, waja'alna min baini aydihim, dan kami menjadikan di depan mereka. Apa itu? Saddan, halangan, tembok, sehingga nggak kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Ini ayat ini bisa berarti metafor, bisa juga berarti fisik. Ada orang yang tidak melihat kebenaran, dan ada juga orang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Ya mungkin karena matanya buta atau apa, tapi dia matanya bisa melihat, tapi ada kalanya satu saat dia nggak bisa melihat apa yang di depannya. Nah, itu kebesaran Allah. Itu Allah yang punya kuasa. Jadi Allah mengatakan, nanti pesan menambahkan bagaimana asbabun nuzul tentang hijrahnya. Saddan, penghalang. Jadi kalau kita mungkin ya sebatas kita nggak bisa melihat kebenaran. Orang sudah berbuat benar, kita nggak bisa melihat dia berbuat benar. Terhalang kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita ngeliat gerak-gerik orang aja, oh ini benar orangnya. Kalau hati kita bersih, tapi kalau hati kita Pak nggak kelihatan Pak, ini orang benar Pak tidak. Jadi terhalang kita melihat kebenaran. Wa min khalfihim sadda, dan belakang mereka itu ada penghalang. Penghalang, depan penghalang, belakang penghalang, terjepit jadinya. Orang terjepit namanya nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena memang mereka makar, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, atau mereka tidak mau mendengar kebenaran. Maka fa'alsyainahum, sekalian Allah, maka kami butakan mereka, kami tutup pandang mereka. Nah kemudian fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat, tidak akan melihat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan kita saat ini sudah bisa melihat, tiba-tiba buta. Banyak orang yang nanti di hari akhirat tuh buta, Bu. Ada orang yang peka, ada orang yang bisu. Padahal di dunia dia bisa melihat, di dunia dia bisa berkata. Kenapa dia nggak bisa melihat? Kata Allah, karena kamu nggak pernah melihat kebenaran di dunia. Maka mata dibutakan. Bapak bayangkan tiba-tiba kita buta sekarang. Alangkah tersiksanya dunia kita, alangkah kecilnya dunia. Tiba-tiba nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, bisu. Tiba-tiba nggak bisa mendengar, peka, tuli. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan seperti ini. Karena ada nanti summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Tidak akan kembali kita kepada Allah. La yarji'un itu artinya nggak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada kebenaran. Jadi di sini kita mengatakan bahwa jangan sampai itu terjadi pada diri kita terhalang untuk melihat kebenaran, terhalang untuk melihat sebuah amal soleh. Buka pintu hati kita, biar terbuka semua. Jadi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'afsyainahum fahum la yubsirun. Tidak akan melihat. Yubsirun itu kalau basara, basura juga melihat, absara juga melihat. Apa bedanya melihat? Melihat absara adalah melihat yang lebih melihat. Mungkin kalau saya yubsirun itu saya terjemahkan memprototin. Dan dia walaupun memprototin dia nggak bisa akan melihat. Ada itu kita melihat sepintas, tapi ini memprototin. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan makna dari Al-Quran ini. Pada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau yang salah adalah kekeliruan kami karena kebodohan kami semua. Itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Pak Helmi, mumtaz ya menguraikannya. Mumtaz ya, mumtaz. Demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surat Yasin ayat ke-9 yang telah disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah.